Ini regulatornya saya pasangkan begini. Ini. Lalu kita kunci. Nah, ini terjadi kebocoran teman-teman. Oke, lalu kemudian bagaimana cara mengatasi kebocoran ini? Halo pemirsa, jumpa kembali dengan channel Sarwanto Aswarso, channel yang berisi konten tips dan hiburan. Oke teman-teman, pada kali ini saya masih ingin berbagi bagaimana cara mengatasi ngeses pada kompor gas yang disebabkan karena sealnya aus, atau mungkin juga ada kerusakan di mulut tabung gas dan juga bisa di mulut regulator. Ngeses itu terjadi biasanya saat kita melakukan pergantian tabung gas yang baru. Oke, simak videonya sampai selesai. Oke teman-teman, ada beberapa trik yang ingin saya coba ya pada kesempatan kali ini berkaitan dengan ngeses di kompor gas kita sementara kita tidak punya karet seal cadangan. Jadi karet seal itu seperti ini teman-teman, tunjukkan ya, yang seperti ini. Ini karet seal yang perannya cukup vital sekali, cukup penting banget dalam tabung gas seperti ini. Jadi kalau ini tidak rapat atau aus, atau ininya kemudian terjadi korosi ya, atau mungkin posisinya sudah tidak simetris, itu kemungkinan besar akan terjadi kebocoran. Oke, langsung saja teman-teman kita praktek ya. Jadi misalkan ini teman-teman, kita beli tabung yang baru ya, kemudian di dalam ini sudah ada sealnya, ini seperti ini, ada sealnya seperti ini ya. Kemudian kita akan pasangkan ini regulatornya saya pasangkan begini, ini, lalu kita kunci. Ini terjadi kebocoran teman-teman. Oke, lalu kemudian bagaimana cara mengatasi kebocoran ini jika kita tidak punya seal karet cadangan teman-teman. Oleh karena itu lewat video ini juga saya mengingatkan teman-teman sebaiknya ya kita punya cadangan seal yang bagus teman-teman. Seperti saya menyimpan segini nih, ini seal karet yang lama maupun yang baru, ini saya punya cadangan seperti ini. Tapi seandainya Anda tidak punya cadangan seal ini, maka dalam kondisi darurat kita tetap bisa melakukan upaya pencegahan kebocoran atau mengatasi kebocoran tersebut. Oke teman-teman, langsung saja ya trik yang pertama. Oke ya, sekali lagi saya coba teman-teman. Ini saya pasang ya. Ini kita pasang begini. Oke, jadi ini juga saya ingin berbagi pengalaman teman-teman. Kalau kita memasang regulator, jangan ditekan-tekan terlalu keras, karena di dalam regulator ini ada yang namanya ini jarum penekan pada regulator. Kalau kita tekan keras nanti akan terjadi bengkok atau bingkong yang nanti sudah sulit diatasi ya. Makanya sebaiknya kalau kita masang regulator ya cukup ditaruh ringan saja gini, dengan gini. Kalau ini rapat tentu tidak akan ada bunyi ngeses. Nah pertama-tama teman-teman, untuk mengatasi itu, ini kan karet sealnya yang perlu kita periksa teman-teman. Oke, ini karetnya seperti ini teman-teman, sudah agak keras ya, agak keras. Dan kalau kita tidak punya cadangan dalam kondisi darurat, malam-malam harus masak, ini bisa kita siasati teman-teman. Pertama-tama teman-teman sediakan ini minyak goreng ya, kita rendam sebentar, kita celupkan di minyak goreng ya. Ini ya, kita celupkan di minyak goreng teman-teman. Oke, sambil menunggu sejenak, kita juga yang pertama kali kita perlu yang namanya ini TBA atau isolatif untuk mengencangkan pada keran kamar mandi teman-teman. Sambungan-sambungan di saluran pipa air ya, biasanya untuk keran diberikan ini mereknya Onda teman-teman, seperti ini, tutupnya kuning. Nah ini yang pertama teman-teman coba siasati dulu dengan cara ini. Oke ya, yang kemudian ini kita ambil, udah cukup ya, yang dikasih minyak goreng, kemudian kita lap-lap teman-teman, lap ya begini ya. Nah setelah dikasih minyak goreng ini sudah mulai agak kenyal gitu, keras, ini agak kenyal sedikit ya, sudah ada perubahan. Lalu kemudian kita lilitkan dengan ini isolatif ya, ini kita lilitkan memutar teman-teman, memutar gini ya. Tentang ketebalannya seberapa kira-kira aja teman-teman, nanti kalau sulit dikunci dikurangi, kalau masih ngeses ditambah gitu ya. Nah ini saya putar kira-kira 10 kali putaran ya, baca dulu, nanti kalau nggak bisa masuk nanti kita kurangi. Nah ini kita potong ini ya,
tadi sekitar 10 kali putaran. Lalu kita masukkan di sini teman-teman, ini ya, masukkan. Lalu coba kita pasang ya regulatornya, masih bocor enggak. Nah ini masih bocor teman-teman, ini perlu ditambah lagi, tapi kebocorannya sudah berkurang esesnya. Oke ya, masih kurang ya, tadi masih ada kebocoran, kemudian bisa kita tambah teman-teman, kita tambah ya, ketebalannya bisa ditambah. Ketebalan atau tipisnya ini karet sil yang kita pasang, semakin halus semakin tipis, maka perlu ditambah ya, lebih tebal lagi. Oke ya, kita potong ya menggunakan gunting. Oke, setelah begini ini ya, lalu kita pasang kembali. Oke, ini teman-teman, lalu kita pasang regulatornya. Oke, sudah hilang teman-teman, bunyi esesnya udah hilang. Lalu coba kita goyang-goyang teman-teman, kita angkat gini ya, ini tidak ada kebocoran ya. Lalu bisa kita coba dengan kita nyalakan kompornya. Ini teman-teman sudah menyala, ini ya, udah nyala ya. Oke, nah ini trik yang pertama teman-teman. Kemudian coba akan saya bagikan juga trik yang kedua. Ini ya, kita lepas dulu silnya tadi. Ini yang dibungkus dengan isolatif ya. Ini kita potong dulu ya silnya. Nah begini. Oke, ini kita buang. Oke, yang kedua teman-teman, saya akan menggunakan benang teman-teman. Jadi ini benang jahit ya, benang jahit seperti ini. Lalu kita coba lilitkan benang begini ya. Nah lalu kita lilitkan di bagian tengah gitu teman-teman, tengah begini. Ini di tengah karet sil ini kan ada leguan ini ya. Nah ini kita lilitkan begini, lalu kita lilitkan terusnya agak tebal. Oke, segini ya. Lalu coba kita pasang teman-teman. Kita pasang di sini. Kita masukkan, lalu kita pasang regulatornya. Nanti kalau masih ada kebocoran, kita tambahi lilitannya. Nah ini masih ada kebocoran teman-teman, ini bisa kita tambahi ya, kita tambahi. Bisa kita tambah teman-teman. Oke, coba segini ya, kita potong dulu, lalu kita masukkan ini tadi. Biasanya untuk karet sil yang sudah terlalu parah ya, dengan kombinasi karet dan benang tadi biasanya rapat teman-teman. Oke, ini teman-teman sudah rapat ya. Ini kita angkat begini, geser-geser sudah nggak bocor. Lalu bisa kita nyalakan ya. Ini udah nyala teman-teman. Oke. Oke, kemudian trik yang terakhir teman-teman, saya akan menggunakan
isolasi teman-teman. Jadi isolasi seperti ini isolasi tipis ya. Kita lepas dulu silnya, lalu kita potong dulu ininya, benangnya kita hilangkan dulu. Nah ini benangnya kita hilangkan. Oke, lalu saya pasang lagi ya ini ya. Oke, seperti ini. Ini teman-teman bocor ya. Oke, kemudian saya akan tambahkan isolasi teman-teman. Ini seperti ini ya. Lalu isolasinya kita buka. Ini teman-teman. Lalu di bagian ini karet silnya kita kasih isolasi begini. Kita putarkan, ketebalannya juga menyesuaikan ini ya, tingkat ketebalan karet silnya. Nanti kalau regulatornya tidak bisa masuk, maka isolasinya bisa kita kurangi. Oke, segini dulu. Ini ya, kita coba dulu. Ini kita masukkan teman-teman. Oke ya, ini isolasinya di dalam. Lalu kita coba pasang. Ini teman-teman, pakai isolasi bisa juga. Oke, lalu kita coba nyalakan kompornya. Ini sudah nyala teman-teman. Oke, kita matikan ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya tentang cara mensiasati sil pada tabung gas yang bocor. Mudah-mudahan ada gunanya. Tapi pesan saya yang paling utama teman-teman harus sediakan karet sil seperti ini. Jadi sediakan karet sil yang bagus teman-teman. Anda bisa beli di toko-toko terdekat ya. Kalau sewaktu-waktu ada kebocoran, sebaiknya Anda yang pertama kali cek ini karet silnya. Tapi jika diganti karet baru tetap juga bocor teman-teman, coba dilakukan treatment seperti yang saya lakukan tadi. Mudah-mudahan bisa mengatasi teman-teman. Berdasarkan pengalaman saya selama ini dengan benang, kemudian dengan gelang karet, kemudian dengan isolasi, kemudian dengan isolatif itu ya, itu biasanya teratasi masalah kebocoran tadi. Oke, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita jumpa kembali di lain kesempatan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you.